Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan video kami dengan judul Audit Kepatuhan Syariah Mata Kuliah Sistem Pengawasan dan Audit Keuangan Syariah. Berikut adalah nama anggota kelompok 4. Baiklah, materi pertama yaitu konsep dasar audit kepatuhan syariah. Audit adalah proses penilaian dan pemeriksaan terhadap laporan keuangan, sistem serta operasional suatu entitas untuk memastikan akurasi, transparansi, dan kepatuhan terhadap standar atau regulasi yang berlaku. Audit secara konvensional fokus pada kepatuhan terhadap prinsip akuntansi dan hukum yang ada, serta untuk memastikan bahwa laporan keuangan memberikan gambaran yang benar tentang kondisi keuangan entitas. Audit secara syariah tidak hanya memeriksa aspek akuntansi, tetapi juga memastikan bahwa seluruh transaksi dan operasional entitas sesuai dengan pedoman dan prinsip moral yang ditetapkan oleh ajaran agama. Fokus utamanya adalah menghindari kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan aturan moral atau hukum agama. Selanjutnya yaitu audit kepatuhan syariah merupakan proses evaluasi sistematis yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas, produk dan operasional suatu entitas sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Audit ini dilakukan untuk menilai apakah entitas telah menjalankan kegiatan ekonomi dan keuangan tanpa melanggar larangan syariah seperti riba atau bunga, garat ketidakjelasan dan maisir atau spekulasi atau judi, serta menjaga keadilan dan transparansi. Prosesnya melibatkan peninjauan terhadap kebijakan, kontrak transaksi, serta implementasi produk yang digunakan oleh lembaga, biasanya dalam sektor keuangan seperti perbankan syariah, asuransi syariah, atau lembaga keuangan mikro syariah. Auditor syariah akan memandikan praktik yang dijalankan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam pedoman syariah serta regulasi yang berlaku. Materi selanjutnya yaitu adalah landasan audit kepatuhan syariah. Al-Quran dan hadis menjadi dasar utama dalam menilai kehalalan, keadilan, dan larangan terhadap praktik riba, gahar, dan maisir dalam transaksi. Yang kedua yaitu adalah kaidah fikih muamalah, yaitu prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur transaksi dan aktivitas ekonomi umat Islam. Lanjutannya yaitu adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengatur operasional bank syariah dan kewajiban kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Pengaturan OJK dan Bank Indonesia mengatur fungsi pengawasan dan audit dalam lembaga keuangan syariah. Peraturan internal lembaga seperti SOP, pedoman kepatuhan, dan kebijakan internal yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Lanjutannya yaitu adalah Fatwa DSN MUI, yaitu digunakan sebagai pedoman dalam menilai kesesuaian produk dan aktivitas lembaga keuangan syariah dengan hukum Islam. AUFIQ Accounting and Audits Organization for Islamic Financial Institution menyediakan standar audit syariah yang digunakan secara global, yaitu selanjutnya IFSABEL Islamic Financial Service Board memberikan pedoman tata kelola dan pengawasan syariah. Baik, selanjutnya yaitu perbedaan audit kepatuhan konvensional dan syariah. Audit kepatuhan konvensional merupakan proses pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai sejauh mana suatu entitas telah mematuhi peraturan perundang-undangan, standar kebijakan internal, dan prosedur yang berlaku. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa operasional organisasi berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang ditetapkan oleh regulator atau otoritas negara, seperti pemerintah, lembaga pengawas, atau lembaga profesi. Fokus utamanya adalah mencegah pelanggaran hukum, mengurangi resiko sanksi, dan menjaga tata kelola yang baik dalam operasional perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Audit kepatuhan syariah. Audit kepatuhan syariah merupakan proses pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai apakah aktivitas produk, transaksi, dan operasional suatu lembaga, terutama lembaga keuangan, telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Audit ini tidak hanya menekankan pada kepatuhan terhadap hukum negara, tetapi juga terhadap ketentuan syariah seperti larangan riba, gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau spekulasi ataupun judi. Penilaiannya merujuk pada fatwa ulama, kaidah fikih muamalah, serta standar syariah seperti yang dikeluarkan oleh
DSN MUI AAOIFI atau Dewan Pengawas Syariah. Tujuan utamanya adalah menjaga integritas syariah dalam praktik bisnis serta memastikan keberkahan dan keadilan dalam transaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Paranita Rosita, NIM 225120245. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu metode audit kepatuhan syariah. Yang pertama, perencanaan audit. Bagian 1, menentukan ruang lingkup audit berdasarkan kebijakan syariah dan regulasi yang berlaku. Yang bagian kedua, mengidentifikasi area resiko syariah, yaitu produk, transaksi, dan operasional. Ketiga, menyusun jadwal audit serta menetapkan tujuan dan kriteria kepatuhan berdasarkan Fatwa DSN MUI, standar AOIFI, dan regulasi lokal. Kedua, yaitu pelaksanaan audit, pengumpulan data, mengumpulkan dokumen, laporan keuangan, kontrak, serta SOP operasional. Yang kedua, wawancara, melakukan wawancara dengan manajemen dan unit kerja terkait untuk memahami pelaksanaan praktik syariah. Bagian 3, pengujian syariah, compliance testing, membandingkan pelaksanaan aktivitas dengan ketentuan syariah serta seperti menguji akad, struktur produk, dan pelaksanaan transaksi. Ketiga, evaluasi dan analisis. Bagian 1, menilai apakah kegiatan yang diaudit telah sesuai dengan prinsip syariah. Bagian 2, mengidentifikasi potensi penyimpangan syariah seperti praktik riba, gharar, atau maisir. Bagian 3, menganalisis akar penyebab ketidaksesuaian jika ada. Yang keempat, yaitu laporan hasil audit. Bagian 1, menyusun laporan audit yang memuat temuan analisis dan rekomendasi. Bagian 2, memberikan opini atas tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah. Bagian 3, laporan disampaikan kepada manajemen dan Dewan Pengawas Syariah DPS. 5, yaitu tindak lanjut dan monitoring. Bagian 1, memantau perbaikan atas temuan audit sebelumnya. Bagian 2, menilai efektivitas tindakan korektif yang telah dilakukan oleh manajemen. Bagian 3, melakukan audit ulang bila diperlukan untuk memastikan keberlanjutan kepatuhan syariah. Terima kasih.